Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sedang belajar di rumah, kali ini kita akan belajar bersama Ustazah lagi melalui video. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebagai makhluk hidup, tentunya kita semua mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kira-kira apa yang dimaksud pertumbuhan dan perkembangan itu? Yuk simak penjelasan Ustazah di slide selanjutnya. Pertumbuhan, ya. Pertumbuhan adalah pertambahan ukuran seperti tinggi, berat, atau volume. Jadi, kalian kalau tinggi kalian itu bertambah, berat kalian bertambah, itu kalian namanya mengalami pertumbuhan. Nah, coba perhatikan. Dari seorang balita, ya, gambar di sini seorang balita, seiring berjalannya waktu, dia bertambah tinggi, bertambah berat, sehingga dia bisa menjadi seorang kanak-kanak. Seorang kanak-kanak bisa bertambah beratnya, bertambah tingginya, sehingga dia bisa menjadi seorang remaja yang lebih besar dan lebih tinggi, dan seterusnya, ya. Sudah paham kan tentang pertumbuhan? Selanjutnya yaitu tentang perkembangan. Apa yang dimaksud dengan perkembangan itu? Kalau perkembangan itu adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur sebagai hasil dari proses pematangan. Jadi, kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuannya yang bertambah. Misal, ini seorang bayi ini awalnya belum mampu untuk berjalan, kakinya masih lemah. Namun karena adanya perkembangan di dalam tubuh si bayi ini, maka dengan seiring berjalannya waktu, dia mulai bisa merangkak. Kemudian waktu bertambah lagi, dia mulai bisa berjalan dengan dipegangi orang tua. Dan sampai nanti akhirnya dia bisa berjalan sendiri. Yang inilah yang namanya perkembangan. Perkembangan itu yaitu bertambahnya kemampuan untuk berjalan, ya. Terus contoh lain misalnya yang mengalami perkembangan ketika masih kecil, kalian pastinya tangan kalian belum kuat ya untuk memegang botol minum yang besar, bisanya hanya memegang dot. Namun karena mengalami perkembangan itulah, seiring berjalannya waktu mulai bisa memegang dengan botol minum yang lebih besar, bahkan mampu bisa untuk minum memakai sedotan. Nah, itu yang namanya perkembangan. Nah, sudah jelas kan anak-anak? Sudah bisa membedakan ya antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan itu bertambahnya tinggi dan berat, tapi kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan. Nah, lanjut di materi selanjutnya yaitu tentang makanan yang sehat anak-anak. Makanan yang sehat ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi ketika kita makan, kita harus bisa memilih makanan mana ya yang menyehatkan. Karena makanan ini penting untuk kesehatan. Ya, coba di sini Ustazah akan tampilkan beberapa makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, makanan pokok. Yang termasuk makanan pokok itu misalnya apa? Nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu, dan masih banyak yang lainnya ya. Terus yang kedua lauk pauk. Lauk pauk itu contohnya apa? Daging, ikan, tempe, tahu, telur, dan cumi, dan lain sebagainya. Terus sayur-sayuran ini sangat penting sekali untuk tubuh kita. Makanya kita tidak boleh hanya makan nasi dan lauk pauk saja. Kita juga harus makan yang namanya sayur-sayuran seperti kangkung, bayam, wortel, buncis dan lain sebagainya. Nah, yang keempat buah-buahan. Buah-buahan ini juga penting untuk tubuh kita. Nah, contohnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Terus ada pelengkapnya ini, susu. Contohnya adalah susu sapi atau susu kambing. Nah, kalau kalian hanya bisa memenuhi empat ini, itu adalah sudah empat sehat ya. Kalau ditambah yang kelima, ini adalah empat sehat lima sempurna. Nah, bisa kan?
Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Dari makanan-makanan yang menyehatkan tadi, makanan ini ada beberapa hal, ya. Ada yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Kira-kira makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Contohnya adalah yang mengandung karbohidrat ada nasi, jagung, kentang, ubi, dan roti. Ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat. Terus yang mengandung protein. Yang mengandung protein contohnya apa? Nah, protein ini kebanyakan terdapat di lauk pauk, yaitu ikan, daging, susu, keju, tahu, tempe, dan telur. Ini mengandung protein. Terus ada lagi, selain butuh karbohidrat, protein, tubuh kita juga butuh yang lemak yang sehat, yang ada di dalam daging, di buah alpukat, dan juga ikan. Ini adalah yang kita butuhkan di dalam tubuh kita. Selain itu, tubuh kita juga membutuhkan yang namanya vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini bisa kita dapatkan misalnya di susu dan buah-buahan. Nah, itu yang dapat Ustazah sampaikan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.